Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Meskipun masih dalam situasi COVID-19 ini, yang biasanya umat muslimin di mana-mana ramai dan bereforia memperingati bulan yang sangat bersejarah bagi umat muslim, khususnya pada hari Senin, karena telah lahir sang pembawa cahaya dan pemimpin seluruh umat manusia yang menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar membawa rahmat, bukan hanya untuk umatnya saja, namun juga untuk semua semesta alam ini. Bukan hanya untuk di dunia saja, namun juga untuk di akhirat kelak. Dan bukan hanya untuk umat muslim saja, namun juga untuk orang-orang musyrikin pun mendapatkan kebahagiaan dengan sebab kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin." Qala, "Inni lam ab'ats la'ana wa innama bu'istu rahmatan." Wahai Rasulullah, berdoalah untuk kebinasaan orang-orang musyrik. Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat, melainkan aku diutus untuk membawa rahmat." Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang terkenal dengan kebenciannya terhadap ajaran agama Islam, namanya pun terabadikan dalam surah Al-Lahab. Namun siapa sangka, ternyata dulu beliau sangat bersuka cita, sangat bergembira dan senang sekali dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking senangnya beliau sampai memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah sebagai rasa kegembiraannya dengan kedatangannya anak dari saudara kandungnya Abdullah bin Abdul Muttalib ini. Karena hal tersebut akhirnya Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan setiap hari Senin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang datang dari Urwah bin Zubair mengatakan,
tatkala Abu Lahab telah meninggal dunia, sebagian keluarganya melihat dalam mimpi tentang buruknya keadaan dia. Lalu dia berkata, "Apa yang terjadi?" Abu Lahab berkata, "Aku tidak mendapatkan apapun semeninggal kalian, kecuali aku diberi minum karena telah memerdekakan Suwaibah." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah adalah sosok idola terbaik dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, baik untuk anak-anak, kaula muda, maupun untuk orang tua. Terkhusus untuk anak-anak di zaman milenial sekarang ini, hanya satu idola kita, hanya satu idola terbaik kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sudah Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah idola dan suri tauladan yang baik bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di antara umat Rasulullah yang tidak lagi mengikuti sunnah dan ajarannya. Mereka tersesat, sering menyakiti orang lain, dan menghalalkan segala cara demi tercapai tujuannya. Padahal Rasulullah telah berpesan, jika ingin selamat dan tidak akan tersesat di dunia dan di akhirat, maka peganglah dua hal ini. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu sunnah Nabi yang harus kita ikuti dan kita contoh, sehingga menyebabkan dunia ini aman dan tentram, adalah karena akhlaknya Rasulullah. Aisyah pernah ditanya oleh Sa'id bin Hisham bin Amir tentang akhlak Rasulullah. Kemudian Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Rasulullah itulah Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 tingkatan akhlak Nabi yang sangat mulia. Tingkatan pertama, Rasulullah disebut memiliki akhlakun hasanah, yaitu orang yang sangat baik, sangat peduli terhadap seseorang yang ia kenal, terhadap keluarganya, sanak famili dan kerabatnya. Karena itulah Rasulullah sangat dikenal dengan kebaikannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, Rasulullah memiliki akhlakun karimah, yaitu orang yang sangat baik, sangat care dan peduli terhadap orang yang ia tidak kenal dan terhadap orang yang baru ia kenal, termasuk kepada anak-anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita dari berbuat sombong, angkuh dan zalim. Innallaha karimun yuhibbul karama wa ma'aliyal akhlaqi wa yubghidu sibsafaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah dan hina. Hadis riwayat Al-Hakim. Karena memang inilah misi daripada Rasulullah, diutus ke dunia oleh Allah. Innama bu'istu liutammima masalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Rasulullah memiliki akhlakun azimah, yaitu orang yang sangat baik, sangat peduli terhadap seseorang yang memusuhinya. Perjuangan dakwah Nabi tidak lepas dari orang-orang yang tidak suka terhadapnya, membenci, menyakiti, bahkan membunuh Nabi. Namun Nabi tetap memperlakukan mereka dengan senyum dan akhlakun azimah, yaitu akhlak yang sangat terpuji. Selalu mendoakan mereka agar mendapatkan taufik dan hidayah Allah. Satu contoh, saat Nabi diperintahkan Allah berhijrah ke Taif untuk mengajak kabilah Saqif masuk ajaran agama Islam. Nabi di situasi psikis yang sangat sedih, karena saat itu Nabi baru saja ditinggal wafat oleh istrinya yang tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Sesampainya Nabi di Taif, diperlakukan dengan kasar, kata-kata yang kotor, dan dilempari batu sehingga kaki Nabi terluka dan berdarah. Lalu malaikat Jibril pun datang menawarkan bantuan untuk membinasakan orang-orang Taif. Apakah engkau mau aku timpakan 2 gunung kepada orang Taif? Jika engkau inginkan, maka aku akan lakukan. Namun Nabi dengan keagungan akhlaknya, dengan kemuliaan akhlaknya, tidak menghendaki tawaran Jibril. Bahkan Rasulullah menginginkan Allah akan menciptakan generasi yang bertakwa, yang lahir dari tulang rusuk masyarakat Taif. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah gambaran akhlak Nabi. Disakiti saja masih tetap mendoakan dan memperlakukan dengan sangat baik kepada yang menyakitinya, sehingga Allah abadikan akhlak Nabi ini dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur. Surah Al-Qalam ayat 4. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari di bulan yang sangat mulia ini kita sama-sama belajar dan mensuri tauladani pemimpin terbaik kita ini, panutan kita, idola kita, dan imam terbaik kita, yang tidak pernah salah, tidak pernah lupa. Kata-katanya selalu menjadi hukum dan undang-undang buat kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tidak akan pernah tersesat dan selamat dari dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasanuhu wal ghafurur rahim. Umur panjang, banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Terutama kata di sini kata Nabi, Bu, berbuat baik kepada tetangga. Maka kata Nabi apa? Silaturahmi, berakhlak mulia, berbuat baik tetangga dapat memakmurkan rumah dan memperpanjang umur. 3 poin tuh, ya. Silaturahmi, akhlaknya baik, berbuat baik sama tetangga, dapat memakmurkan rumah, dapat juga umur panjang. Jadi kalau rumah tangganya pengen apa? Adem ayem makmur, maka apa? Bersilaturahmi jangan diapain, jangan diputus, berakhlak baik, kemudian bertetangga. Baik sahabat muslim, alhamdulillah takjil kita pada hari Kamis ini alhamdulillah disponsori oleh, pertama adalah Air Santri. Alhamdulillah, makasih Air Santri ya, nih dulu Air Santri banget ya bersyukur puasa. Yang kedua adalah dari Krishna Roti. Terima kasih Krishna Roti telah memberikan takjilnya buat kita hari ini. Terus ini dari apa Bude? Chickennya? Ya, Chicken dari Putri ya untuk berbuka puasa. Dan yang keempat ini loh cateringnya dari Bude sama Bu Indra. Makasih ya Bude dan Bu Indra, mudah-mudahan cateringnya semakin berkah. Terima kasih sahabat muslim, mudah-mudahan bisa berbuka puasa bersama lagi. Oke, thank you.